segala jenis macam replika alam itu namanya vivarium. Semua vivarium. Bahkan Ragunan itu kalau ada macan, terus ada environmentnya, kayak misalkan ada tempat macannya sembunyi, ada tempat macannya makan, ada tempat macannya mandi, itu namanya vivarium. Jadi dengan adanya ini, kita simpan bakteri pakai bakteri starter namanya. Kita kasih bubuk bakteri starter. Dia nanti menyimpan airnya bakteri jahatnya dimakan sama bakteri baiknya. Iya. Komponen-komponen ini Sphagnum-moss namanya. Sphagnum-moss. Ya, jadi moss yang udah mati. Akhirnya pas gue mulai kompetisi diumumin, gue dapet juara 1 waktu itu. Selamat malam rekan-rekan Liga Kreatif. Nah, hari ini kita mampir di tempatnya Rumah Tanam Akuarium, tempat Pak Wahyudin, ya, Bos Wahyudin. Ini nih, kita mau bahas tentang terrarium, verarium, dan kawan-kawannya. Kenapa kita syuting di sini? Karena lengkap media buat meneranginya. Jadi kalau teman-teman mau ceritanya lebih lengkap, nanti tonton aja. Oke. Gimana bro, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Bisa ada vivarium, terrarium. Dari awal itu memang diseriusin main begini atau gimana nih awalnya? Oke, jadi dulu tuh awalnya gue suka ikan ya. Ikan? Ikan. Waktu awal nikah itu masih kuliah, gue pelihara ikan di wadah gitu, fishbowl gitu. Nah itu kan airnya sering diganti-ganti ya ikannya. Waktu itu sih goldfish itu masih populer. Jadi waktu lagi booming tuh goldfish. Nah setelah udah sepi-sepi ikannya mati. Jadi sisa wadahnya nih di kamar gue. Nah jadi gue di situ dengan ide kreatif gue berpikir diapain ya ini enaknya wadahnya. Nah setelah itu gue coba buat tanam-tanam tuh, kasih tanaman. Awalnya sih tanamannya dari sekitar lingkungan aja kita tanam-tanam. Nah akhirnya pas gue cari tahu ternyata ada keilmuan, ada yang bikin, terus juga ada yang pernah posting seperti itulah, pokoknya datanya tuh ada di internet. Nah ternyata namanya itu terrarium gitu. Jadi terrarium ini dia khusus spesifik untuk tumbuhan-tumbuhan darat gitu. Jadi ada aquascape kan, aquascape tuh air, terrarium sama paludarium. Kalau paludarium di antara duanya tuh ada daratnya juga, ada airnya juga. Kayak jadi ketika udah bikin, nah itu cari-cari tahu kan, coba bikin yang lebih ini lagi. Jadi tadinya tuh gue masih membuat terrarium itu masih dari estetikanya aja. Ternyata ada juga keilmuannya, cara numbuhinnya, jenis-jenis tanamannya. Nah itu di 2017 gue baru mulai pelajarin, tapi masih hobi ya. Ini 2022, Juni 2022. Nah pas di 2022 itu ada kompetisi dari One Reset. Dia ngadain kompetisi se-Indonesia. Bikin ginian nih? Bikin terrarium, tapi nggak sekecil ini, agak besar, ukuran 30 cm. Dia ngadain kompetisi se-Indonesia. Waktu itu kalau nggak salah ada dari Bali, dari Malang, Kalimantan, ada juga kalau nggak salah dari Papua. Itu berbarengan dengan kompetisi aquascape juga. Jadi se-Indonesia tuh. Nah gue baru pertama kali di situ, memberanikan diri. Akhirnya gue buat terrarium ukuran 30 cm. Gue juga tadinya nggak pede karena lawannya kan emang udah expert kan. Lawannya itu emang udah ada yang penjual, ada yang tukang tanaman. Nah jadi gue di situ tuh beneran orang biasa yang hobi doang gitu. Akhirnya pas gue mulai kompetisi diumumin, gue dapet juara 1 waktu itu. Juara 1 ya langsung? Juara 1. Padahal lu nggak pernah, ya cuma latihan dari hobi aja ya? Itu ada kok data-datanya. Ada kok data-datanya. Jadi itu pertama kali gue bikin terrarium yang ukuran segitu ya. Terrarium dengan sistem yang bener, dengan sistem yang proper, dengan ukuran 30 cm itu pertama kali gue bikin. Nah itu juara, abis itu gue dapat momentum. Jadi dikenal orang, di DM orang. Nah gue manfaatin momentum itu tuh buat ke arah profesional. Pas udah jadi, menurut gue ada
profesional itu diundang di berbagai acara dari pemerintah gitu, acara-acara gathering, terus ada juga dari sekolah. Nah karena di sekolah kan, nah gue baru tahu juga tuh ternyata di sekolah juga ada pelajarannya khusus belajar tentang terarium. Serius lu? Serius? Nah itu ekstrakurikuler atau gimana? Itu jadi mapel. Kayak misalkan, pelajaran? iya ada mulok kan, Muatan terus lokal. ada PPKN. Ah. Nah ini ada seni menghias terarium. Oh. Gitu. Ada bukunya. Berupa kurikulum mapel kayak bahasa Indonesia, matematika. Nah, ini Oh iya. gitu. Oke siap. Nah ini gue mulai dari bedain dulu nih. Mumpung ada alat peraga, bedanya vivarium, terrarium, sama tadi apa? Paludarium. Paludarium. Gue 3 dulu deh. Apa nih bedanya nih? Nah, jadi pertama kita kelompokin dulu ya. Jadi segala jenis macam replika alam itu namanya vivarium. Semua vivarium. Bahkan Ragunan itu kalau ada macan, terus ada environmentnya kayak misalkan ada tempat macannya sembunyi, ada tempat macannya makan, ada tempat macannya mandi, itu namanya vivarium. Vivarium. Ya, jadi ini semua yang gua buat itu semua vivarium. Itu satu ya, itu namanya vivarium. Vivarium. Jadi replika alam. Replika alam. Nah, terus vivarium dibagi lagi. Karena kan alam kita kan banyak kan. Jadi nggak semuanya bisa kita taruh di situ. Dibagi lagi, pertama tuh ada marine. Air. Laut. Laut ya, Laut. air laut. Terus ada aquascape. Aquascape. Aquarium. Ya, tumbuhan akuarium yang ada tumbuhan airnya. Tumbuhan air, ikan. Di situ kan ngerawat tumbuhan air, ngerawat ikan gitu ya. Terus ada lagi paludarium. Paludarium. Paludarium itu ada aquascape-nya, ada terrariumnya. Jadi ada daratnya, ada airnya. Nah, terus yang terakhir terrarium. Terrarium itu jadi semua jenis replika kehidupan yang ada dari darat ke atas, dataran tinggi, dataran rendah, gurun pasir, hutan tropis. Ya, gitu. ya, Jadi ya. itu bisa termasuk terrarium. Kalau aquascape itu ada biotop, terus ada jungle, iwagumi, ada jenis-jenisnya lah. Ada yang rawa kalau aquascape tuh, jadi habitat rawa, airnya kuning, ikannya ikan gabus, ada daun kering. Oh, emang dibikin seperti itu ya? Dibikin seperti itu. Siap. Nah, ini apa nih? Nih yang ada di depan kita. Kalau aja yang nih, ada di gampang. depan kita ini semuanya terrarium. Terrarium. Ya. Ini yang paling susah kan? Kalau vivarium kan gede. Kalau paludarium kan di bawahnya. Terrarium ini kan berarti dari semua komposisi harusnya ada kan? Ada. Terwakili lah ya. Terwakili. Jadi ini semua terrarium ya. Gimana cerita lo nih, Mon? Jadi kalau dibilang paling susah, terrarium justru yang paling gampang. Oh gitu? Iya. Oh salah dong. Terus gimana? Iya, terrarium paling gampang perawatannya. Oh iya. Ketika kita tahu kebutuhannya dia apa aja. Nah, kalau misalkan contoh yang paling susah menurut gua marine. Marine. Nah, itu kandungannya beneran udah expert. Oh pakainya air laut. Air laut, terus kandungan air lautnya, garamnya ada berapa persen, gitu. Terus ada unsur-unsur kayak mineral, pokoknya ada banyak deh di laut itu. Jadi sampai ada auto dosingnya kalau di marine itu. Itu makanya gue bilang susah. Aquascape juga sama. Ya aquascape kan ikan-ikan yang dari laut. Oh bukan, aquascape itu ikan-ikan air tawar. Oh salah ya. Oh iya. Nggak apa-apa ya kan? Nggak tahu soalnya. Iya, nggak apa-apa. Oke. Gitu. Oke lanjut balik ke sini lagi. Ini terrarium ini apa nih? Yang mau dijelasin yang mana dulu? Ini dulu kah? Itu dulu kah? Nah, jadi terrarium itu sebenarnya di sini gue kurang lengkap juga. Biasanya kalau gue ada event, gue lengkap tiga-tiganya. Apa 3 jenis terrarium? Terrarium itu ada 3 jenis. Yang pertama forest, highland, dia dingin, yang di gunung-gunung. Terus yang kedua itu tropis. Dia berarti kalau tropis ini kayak kita nih, dataran rendah. Ya. Tanaman-tanamannya semuanya diisi tanaman-tanaman dataran rendah. Terus yang ketiga ada gurun. Gurun? Iya. Kadal dong. Iya. Oh, jadi lu bisa isi kadal gitu sih? Bisa isi kadal. Nah, kalau cuman kaktus berarti terrarium.
Kalau ada kadalnya, berarti ada makhluk hidup, itu namanya vivarium. Iya, naik tadi kayak kebun binatang. Siap, kayak gitu. Walaupun binatangnya kecil juga jatuhnya Walaupun vivarium. binatangnya kecil. Siap, oke. Nih, berarti kalau ini gua tebak ini dataran tinggi statusnya. Siap. Highlander. Apa tadi ngomongnya? Forest atau highland. Highland, Dataran oke. tinggi. Ini apa aja nih komponennya nih? Komponennya di sini ada, kebetulan yang di sini cuma ada moss saja. Moss? Cuma Tikus? ada moss saja, bukan. Jadi moss tikus sama moss tumbuhan itu beda. Gue pergi nih orang tikus. Oh gitu. Ini namanya moss nih, semuanya tanamannya ini moss. Moss. Cuma ada 2 jenis di sini. Nah, Angkat aja deh. Ada agak nempel, takut Alright. orang. Oke. Nah, itu ada moss. Ini yang hijau-hijau namanya mouse. Moss. Moss kan tikus. Tikus. Ini tengahnya apa? Itu kayu. Kayu. Namanya Wooden. ya. Itu kayu. Unsur kayunya kan kalau di hutan kan ya pasti ada kayu kan. Oke. Ada pohon-pohon. Nah, itu replikanya. Terus ini dikasih ornamen apa habis lagi nih setelah ini? Apa gimana? Dikasih ornamen apa lagi? Berarti ini kalau ada binatangnya apa yang cocok binatang di sini? Biasanya serangga ada namanya isopod. 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 Hmm. Isopod itu dia jenis udang tapi di darat. Baru tahu ya? Baru tahu. Udang tapi di darat. Udang tapi di darat. Ah iya. Ya enak dimakan dong. Biasanya buat mancing sih. Oh iya, oh gitu. Nah, terus proses pembuatan awalnya gimana nih? Yang dimasukin berarti si woodennya dulu atau langsung ke tanaman-tanaman ininya nih? Nah, gini. Jadi semua jenis vivarium ya, kalau misalkan berdasarkan keilmuan, semua jenis vivarium itu ada proses alamnya, ekologinya. Jadi ada ekosistem yang saling berketergantungan dan berjalan. Ekosistem yang berjalan. Jadi di dalam ini, apabila dia ekosistem yang nggak berjalan, tanamannya nggak akan tumbuh. Gitu. Jadi harus ada ekosistem yang berjalan. Kayak kalau di alam asli kan pohon pagi-pagi kena sinar matahari, Betul. dia berfotosintesis. Betul. Ketika sinar matahari hilang, dia mengeluarkan CO2 jadinya. Betul, iya. Jadi nggak berfotosintesis lagi. Iya. Dia menyerap oksigen dan mengeluarkan CO2. Dan begitu siklusnya kan. Terus Betul. ada air hujan diserap. Nah, ini juga yang terjadi di miniatur terarium ini. Jadi dia harus ada siklus kehidupan di sini. Jadi misalkan butuh bantuan manusia ya, kalau yang terarium besar ada sistem otomatisnya. Oke. Jadi bisa diatur pakai handphone atau pakai timer. Nah, kalau di terarium kecil ini harus ada butuh bantuan manusia. Contoh kita matiin dan nyalain lampu. Mereplikasi alam matahari dan malam. Terus juga kalau hujan kita bisa spray di air. Terus Spray gini. Oh gitu. Jadi ini seolah-olah ini hujan buatan. Oke. Gitu. Nah, terus nanti airnya menyerap, diserap tanaman menguap. Nah, itu jadi nanti terjadi siklus ekosistemnya dia. Nah, itu berjalan terus sampai tanamannya tumbuh. Ketika lampu mati, tanaman istirahat menumbuhkan badannya. Ketika lampu menyala, dia berfotosintesis untuk makanan. Siap. Tuh. Oke, kita ngomongin komponen ya guys. Nah, kalau kita ngomongin komponen, proses buatnya, kelihatannya ini diambil dari batu di bawah sebagai pondasi awal ya. Yap. Terus di tengah ini atau gimana? Bisa jelasin nggak tahapan buat? Tahapan buatnya ya. Tahapan buat, ya Tahapan kan? buatnya, oke. Jadi Ini ada alat peraga. Nih. tahapan buatnya. Oke. Jadi pertama-tama itu karena yang tadi gue bilang, ini kan ekosistem berkelanjutan. Sambil minum Oke, bebas. siap. Jadi di sini ada yang namanya batu kumis untuk paling awal gue masukin biasanya kalau di terarium. Paling awal gue masukin di terarium itu batu kumis. Fungsinya dia apa? Fungsinya dia untuk menjaga kelembapan. Batu kumis. Pumis atau batu apung. Itu nama ilmiahnya batu pumis. Pumis stone. Bukan kumis. Oh, pumis. Pumice. Oh, pumice. Iya. Oh, pumis. Iya, oke. Pumis, batu pumis. Ini biasanya di dasar. Dia kenapa batu pumis? Karena dia berongga-rongga. Berongga-rongga. Dia bisa diisi menjadi rumah bakteri.
Oke. bakteri baik. Nah, karena di sini airnya mengendap, air kan biasanya kalau ada bakteri nggak bagusnya, dia bau kan? Betul. Ya, jadi dengan adanya ini, kita simpan bakteri pakai bakteri starter namanya. Kita kasih bubuk bakteri starter. Dia nanti menyimpan airnya bakteri jahatnya dimakan sama bakteri baiknya. Jadi air yang menguap itu jadi air bukan air kotor, air yang sudah disterilisasi sama bakteri yang baik. Ini ya, ide dasarnya. Nah, memang kelihatannya simpel tapi penjelasannya harus karena ini ilmiah. Benar serius. Jadi penjelasannya harus kayak bukan cuma ini batu dimasukin. Ya guys ya, ini yang ada di sini guys. Ini nanti pertama kali ini ini dulu nih. Iya kan? Nah, berarti ini namanya batu pumice. Oke. Sip, lanjut. Oke, terus lapisan berikutnya, kebalik ya. Lapisan berikutnya itu ada komponen-komponen yang bisa menyerap air untuk menyebarin ke semua area. Semacam kayak ya. Komponen-komponen ini sphagnum moss namanya. Sphagnum moss. Ya, jadi moss yang udah mati. Moss dataran tinggi yang udah mati, dia mengering tapi nggak hancur. Dia jadi bisa menyerap air kayak kanebo. Nah, ini namanya sphagnum moss. Ada di sini, ini. Ada sphagnum moss tapi di sana. Oh ya sudah, nanti aja. Ini sphagnum moss. Ini kalau searching juga ada kok, langsung keluar. Terus habis sphagnum moss, pit moss namanya. Oke. Jadi moss yang udah mati dan udah diurai sama hewan-hewan hutan. Jadi moss udah mati nih. Kalau sphagnum belum diurai. Tapi kalau pit moss udah diurai sama hewan-hewan hutan jadi halus dia. Udah diurai sama alam, sama jamur, sama hewan-hewan hutan jadi halus. Nah, ini juga bisa menyerap air pit moss. Nah, habis pit moss baru lapisan luar ya moss. Yang hijau-hijau itu ya. Yang hijau-hijau. Nah, ini kebetulan kalau ini ada di Instagram gue ini dari nol. Jadi dari bener-bener ada di TikTok gue ceritain ini dari nol. Jadi dari tanah doang. Terus gue taruhin bibit-bibit moss. Jadi moss ini digunting-gunting sampai jadi bibit-bibit. Terus dia tumbuh bener-bener dari nol. Sampai sekarang nih, sampai kayak gini. Ini dari nol, dari nggak ada. Dari titik-titik hijau-hijau doang. Akhirnya dia tumbuh sampai kayak gini. Oke, udah setelah itu pemilihannya berarti ini bisa batu, bisa kayu. Gitu. Berarti ini kalau ini ngomongnya tinggal dimasukin hewan ya? Tinggal dimasukin hewan jadi vivarium. Ya, serangga atau apa tadi yang dibilang. Siap. Gitu. Nah, ini bahan bakunya beli di mana? Oke. Jadi, kayak gini, dari dataran tinggi Cina lah, Turki ya. Ini kan produk-produk abis sisa-sisa mining. Jadi ada orang yang nge-mining batu misalnya nge-mining mineral kayak batu-batu perhiasan. Itu biasanya dia abis mining ini ada sisa-sisanya kayak gini. Aslinya kayak gini ya, terus jadinya ini? Enggak, kali ini beda lagi. Oke. Jadi ini batu-batu ini tuh bekas orang tambang. Tak. Jadi sampahnya itu jadi kayak gini. Ada juga yang sengaja diambil. Ada juga yang sisa-sisa mining kayak gini. Biasanya ini kalau yang bagusnya ini ada kristal di sini. Kristalnya diambil sama penambang. Ininya dibuang. Nah, ininya yang kita manfaatin. Ini asalnya dari gunung, bisa dari cadas. Oke. Nah, sekarang ini nih. Ini apa nih? Kok ada daun-daunan ini? Ini kan kecil ya? Ini kan mouse kecil. Kok ini jadi gede-gede apa nih kali ini? Nah, kalau ini jenis tanaman Fittonia. Nah, ini salah satu tanaman yang populer di terrarium. Kebetulan dia bukan dari Indonesia, tapi udah banyak yang ngembangin di sini. Dari Vietnam. Vietnam apa dari Thailand gitu lupa. Kayak daun seledri ya? Enggak deh. Gimana? Ya. Ini jenis-jenis tanaman yang populer aja. Ini kayak Quercifolia. Terus ini ada Fittonia. Nah, ini yang paling populer dipakai di terrarium sekarang karena perawatannya gampang dan sesuai sama iklim di Jakarta. Kalau buat beginian berapa duit sih? Langsung aja nih. Ini sebenarnya harga tergantung siapa yang jual ya. Gitu. Sebenarnya sih kalau modalnya ini cuma 500.000. Kalau lu mau bikin semua kayak gini nih, ini paling terkecil produk dari gua. Ini paling terkecil. Modalnya 500.000. Gua bisa. Apa diomongin modal? Nggak apa-apa. Terus?
Jadi gue gitu fair. Lu mau beli, bikin sendiri, harga segitu. Kalau gue yang bikinin harga beda lagi. Jadi misalkan ada orang datang, bang mau beli dong, kok mahal bang? Ya bikin sendiri aja nih, gue kasih linknya atau gue kasih langsung kalau gue ada produk ready, gue kasih nih, ini harga segini. Berapa duit? Ini kalau misalkan kosongan dia bikin sendiri kurang lebih habis 500.000. Tapi kalau udah jadi kayak gini udah mature, ini gue jual minimal 1,2 juta. Satu set kayak gini ya. Dan ini ada garansinya. Hah? Ada garansinya. Jadi lu beli Kayak motor garansi. iya, jadi bedanya gitu. Oh. Jadi kalau lu beli di gua garansi ini 2 bulan masih hidup, dan selama 2 bulan itu lu juga ikut belajar merawat ini. Ya pasti dong. Jadi jadi di bulan ketiga lu ini udah settle. Jadi ini nggak akan mati gitu aja. Gitu. Itu perbedaan. Oke. Nah kalau ini tanamannya lebih gede nih. Ya. Ini kan mouse ataupun basicnya di dalam. Ya. Oh iya, ini sphagnum. Oh, sphagnum. Ini sphagnum nih. Oh, sphagnum kayak gitu ya. Ini sphagnum. Kalau kering sphagnum. Moss. Ya. Moss yang udah mati. Ini kalau di game Plant vs Zombie bisa makan. Iya. Carnivore plant namanya. Betul, carnivore plant. Betul ya? Iya, betul. Oh. Tapi kalau kayak gini gampang dapetnya di mana-mana nih. Ini spesifik tempat-tempat tertentu ini. Hutan-hutan tropis Indonesia banyak. Dia Nepenthes, kalau nggak salah endemik Indonesianya. Nepenthes namanya. Kantong semar. Betul, namanya kantong semar. Berarti pengetahuannya juga harus ada ya kayak gini. Iya, itu yang gue pelajarin dari 2017 ya itu. Gue cari-cari, searching. Itu sampai sekarang, sampai saat ini. Jadi kurang lebih 90% pengetahuan gue tentang terarium, 10% lagi itu yang terbaru yang belum gue tahu. Kalau ngomongin hewan nih, yang pernah lu masukin rata-rata apa hewannya? Kebanyakan paling populer itu gecko, leopard gecko. Leopard anjing. Leopard. Apa leopard? Jelas itu gua nggak tahu. Gecko tau gak? Hah? Gecko. Toke. Oke. Ya, toke yang warnanya kayak macan. Leopard gecko. Oh. Kan yang ekornya gede-gede. Iya. Pernah lihat pasti. Ya, Karena itu paling populer. Nanti dikasih foto-fotonya. Boleh, siap. Oke. Leopard gecko. Terus berikutnya itu Bernet Dragon. Bernet Dragon itu yang sedikit lebih mahal dibanding Leopard gecko. Bernet Dragon. Terus pernah juga serangga kayak misalkan Mantis orchid. Terus kumbang gitu-gitu. Ada katak juga, tapi gue baru sekali kalau katak duck frog, itu jenis katak beracun. Gimana? Ini tadi apa biasanya kesalahan para pembeli ini apa sih biasanya? Kesalahan para pembeli lalai. Oh, nggak disemprot. Udah itu aja. Lalai, dia kadang-kadang bukan lalai karena disengaja atau malas ya. Karena kebanyakan yang beli itu orang yang udah kerja gitu-gitu. Jadi buat sibuk, misalkan di kantor dia dinas keluar kota, tiba-tiba mati terus laporan, Mas, mati. Kenapa kok bisa mati? Saya tinggal Mas 1 bulan. Saya tinggal Mas 2 minggu. Oh, ya udah, abis itu kita replanting lagi. Oke. Kita datang, kita replanting. Kalau misalkan garansinya udah habis, itu kita kenain cas. Berapa duit? Tergantung tanaman yang dia mau. Ada orang yang tanamannya, Mas saya mau tanaman yang mahal-mahal, yang langka-langka. Nah itu udah di atas 500.000 per satu tanamannya. Nah ada yang kayak udah mos doang, ya udah. Kita tinggal datang ke situ, ada ongkos akomodasi, ada ongkos makan, ada ongkos dandanin, udah sama tanaman. Banyak ya berarti tetap ya. Iya. Anda bisnis kayak gini menguntungkan ya berarti. Oh, ini duitnya iya. Kalau termahal tadi kan termurah kan 1,5 juta lah udah jadi lah ya. 1,5 juta lah gua anggap. Termahal lu pernah jual berapa men gini? Termahal itu gua 14 juta. 14 juta. 14 juta. 2 kali. Pohon marijuana ya lu. Enggak beneran, ini ada kok datanya. Oh iya iya. Ada. Apa tuh? Pohon apa yang lo tempel di situ? Jadi gue bikin landscape untuk launching produk parfum. Nah, itu dia pakai terrarium, bikin landscape sepanjang 2 meter, 2 meter setengah, 2 meter kali 1,5. Itu 14 juta. Wow. Itu paludarium itu dia
patokan kasarnya kalau misalkan kita gue pengen nih bikin nih di teras rumah gue per 10 cm itu 1 juta. Paludarium itu? Paludarium, terrarium, aquascape itu hitungan kasarnya per 10 cm 1 juta. Misalnya 30 cm, 30 kali 30 kali 30 berarti 3 juta. Kurang lebih 5 jutaan lah kalau mau cakep lah. Kalau mau berarti Cakep. 5 jutaan itu berarti 50 cm. Segini lah kurang lebih 5 jutaan. 50 sentian. Pokoknya hitungnya gitu, hitung kasarnya ya. Kalau misalkan tiba-tiba pengen, itu hitungan kasar standarnya per 10 cm 1 juta. Bisa lebih mahal karena pemilihan, misalnya kayu ini jelek nih, mau pakai kayu yang ini dong. Wah, kayunya ternyata lebih mahal. Berarti nanti ada cas tambahan lagi. Terus tanaman, dia mau yang rare, berarti lebih mahal lagi gitu. Nah, yang 1 juta itu yang standar. Siap. Mantap. Kendala apa nih kalau bikin ginian? Kalau bikin sih kendalanya kalau ada yang request, Mas Ya. mau dong batu yang jenis ini. Nah, sementara batunya lagi kosong di mana-mana gitu. Itu biasanya jadi kendala sih. Ketika dia lihat di internet nih, ternyata batunya cuma ada di luar negeri itu batu. Baru ada di luar negeri, belum diimpor ke sini. Nah, itu jadi kendala. Nah, beli tempat yang paling lengkap di mana nih? Yang biasa tempat-tempat lu beli kayak gini nih, semua komponennya. Oke. Gue udah ada rekanan dari semenjak gue jadi profesional tuh, gue ada penawaran rekanan gitu yang sponsorin acara gitu-gitu, yang sponsorin acara dia terlengkap. Kalau di offline, lu bisa datang ke Aqua Cepe, Jakarta Selatan, Planet Plan Aqua Cepe. Jakarta Selatan itu paling lengkap, aquascape ada, marine ada, terrarium ada. Ada offline-nya juga, ada online-nya juga. Oke, tapi kalau online-nya, gua di Ombox Aquatic namanya ada. Kalau di Tokopedia, Shopee, gue biasanya di Ombox Aquatic. Tapi kalau offline, di Aqua Cepe. Itu udah lengkap semua. Tapi lu sih bisa, sebenarnya ada banyak sih ya. Tapi yang gue rekomendasiin biar sekali beli, itu di situ. Biar lu datang sekali beli dapat semua, itu di situ. Tapi percuma kalau gua beli juga gua nggak ngerti cara setupnya, kan tetap harus di setup kan. Ini kan percuma kalau taruhlah gue main taro aja, potensi tidak tumbuhnya tinggi kan. Betul. Ya udahlah, batu dulu, ini dulu, seakan-akan membuatnya gampang kan. Seakan-akan gampang. Nah, lu sendiri pernah kecolongan nggak nih? Buat ini nggak numbuh gitu tiba-tiba? Kalau nggak numbuh sih kebanyakan errornya karena pemilihan material ya. Oke. Kalau nggak numbuh, kalau misalkan kecolongan itu kebanyakan misalkan terrarium yang agak besar nih, harusnya kita sistem drainasenya itu misalnya lebih rapih gitu. Nah ini lupa gitu. Jadi sistem drainasenya entah itu lupa kepasang atau ketutupan material lain. Nah biasanya kendala di situ, itu agak repot. Sistem penerapan sistemnya kalau kendala di terrarium. Oke. Selama main terrarium, vivarium, paludarium, pengalaman hal apa yang paling nggak terlupakan? Menurut gue sih yang paling gak terlupakan itu kita punya relasi, terus orang-orangnya asik gitu-gitu ya. Jadi hobi kita tuh bener-bener bisa berkembang, ada yang support. Nah terus di terrarium ini gue ketemu banyak orang yang ilmunya tuh bener-bener kayak gue amazed gitu sama pengetahuan dia. Menurut gue sih itu yang paling menyenangkan sih buat gue. Jadi gue bisa punya nomor HP-nya, bisa gue tanya-tanya terus, bisa gue gali informasi dari dia, itu menyenangkan banget buat gue. Jadi gue nggak mengalami kendala yang banyak gitu di terrarium. Kalau ukuran hobi mahal nggak sih sebenarnya? Hobi, kalau menurut gue hobinya agak mahal ya ketimbang lu melihara ikan. Ini kan mahal nih kan gue. Iya. Ini yang ada di kontak nomor handphone lu berarti orang-orang kaya aja. Nggak bercanda. Maksudnya ini ukuran hobi kayak agak high level lah ya. Kalau dibilang sih, ini ke semua kalangan bisa sih. Betul, iya. Semua kalangan bisa kayak gini kan, misalkan lu punya duit 500.000 anak kuliahan, ya udah bikin sendiri. Cari informasi di internet, udah banyak, udah lengkap, udah banyak, gitu kan. Tapi kalau misalkan kayak orang-orang yang cuman butuh lifestyle, ya kan, lu paham kan? Orang-orang yang kayak gue mau ada terrarium nih di sini, atau gue mau ada landscape nih di sini, tapi gue nggak mau rawat.
Gue cuma punya duit nih, jalanin. Nah, itu sih lumayan. Lo terima juga tuh ya? Itu sih target utama gue sih. Keluar kerja dong. Oke guys, nih jangan lupa ya nih di follow juga Ruang Tanam, ada YouTube-nya, ada IG-nya. Beliau sudah verified juga centang biru, jadi orang terkenal nih. Saya main ke rumah orang terkenal, main ke studio orang terkenal. Saya yang pansos sama beliau. Enggak lah, sama-sama lah. Oke. Nah, satu lagi nih pertanyaan yang terakhir dari gua. Pernah nggak nih udah diskon, mintanya salah, terus dia yang salah gitu. Wah, gua nggak mau nih rubah konsep, maaf. Oke. Gue pengennya gurun Sahara, gurun bahasa apa tadi? Gurun lah ya. Nggak bisa, tapi selain kadal ada nggak? Gue nggak mau kadal, tapi gurun tapi apa? Maksudnya udah di plot ini tiba-tiba dirubah gitu. Pernah nggak tuh? Itu termasuk berarti pengalaman tidak menyenangkan. Ya kan gue nanya nih, gue kan misalnya gue nih bikin, tolong dong, maksud gue lu paham kan? Gue maunya ini diisi serangga, gue nggak mau serangga tapi dia mintanya yang aneh. Revisi. Gue maunya isinya kupu-kupu. Ya kan gue nggak tahu kalau orang kan ada jenis kupu-kupu yang kecil atau gue mau isinya yang lain, itu gimana ya Pak? Ada, sebenarnya sih ada, tapi dengan secara profesional gue kan harus tanganin semua ya. Sebenarnya sih ada kayak gue udah mas nih gue pengen udahan aja sama lu gitu kan. Tapi kan secara profesional kita harus jelasin kan, kayak gitu. Itu sih bukan ada lagi ya, sampai sekarang gue udah bisa baca karakter ketika dia WA gue, ketika dia mulai approach gue kayak mau bikin ini, itu mulai bisa gue tahu sih. Dan gue sih selalu kasih servis yang maksimal gitu supaya gue ingetin nih, supaya misalkan biar kita win-win solution. Dan kalau di awal-awal sih waktu gue belum belajar tentang nanganin customer gitu, belum banyak pengalaman sih, gue bener apa ya, masih kayak belum bisa nerima ini kok gini banget. Lugu. Iya mas, belum bisa nerima kok gini banget sih, maksudnya kok udah gue maksimalin tapi masih ada aja gitu. Jadi itu sih termasuk pengalaman tidak mengenakan sih yang membuat gue belajar juga. Oh ternyata orang seperti ini tuh treatmentnya harus seperti ini gitu. Siap. Gue lihat ada alat cat juga, kompresor. Buat dia apa ini? Buat ngecek juga apa buat ngecat? Ini tuh sebenarnya project ke depan gue buat bikin miniatur. Nah, jadi gue pernah upload juga di TikTok dan Instagram. Itu gue bikin miniatur Hobbit House. Hobbit House. Hobbit itu Lord of the Ring. Ya, iya dong. Oh, pasti tahu lah. Hobbiton kan? Tahu, yang kecil itu kan. Smiggle. Ya kan yang kecil kan? Gimana? Jadi lo mau bikin itu? Iya, gue rencana. Tapi versi kecil ya? Iya. Rencana kedepannya tuh gue mau bikin miniatur itu. Jadi kan miniatur itu butuh resin. Gue sih udah ada proyeknya, udah siap. Tinggal pelaksanaan aja yang belum jalan. Ada resinnya kan perlu dicat kan, detailing. Jadi gue beri kayak pen brush buat airbrush, pen brush buat ngecat gitu sih. Oke lah, nanti kita diundang lagi kalau mau bikin. Siap. Ini juga galeri, doain supaya cepet jadi nih rumah yang sebelah sana. Itu gue mau jadiin galeri bawahnya. Jadi tempat pajang-pajang ini semua. Jadi ini kemarin tuh banyak. Jadi pas dibangun itu di bawah, gue jual-jualin, gue ungsi-ungsiin dulu. Gitu. Nanti kemungkinan di situ ada galeri. Anda kelihatannya anak kampung sini. Ini rumah Anda semua ini kan. Ini rumah Anda, seberang rumah Anda ya kan. Iya. Oke lah, jadi mungkin itu aja buat malam ini. Kurang lebih durasinya udah cukup lah untuk menjelaskan dan lain-lain. Jadi terima kasih waktunya, terima kasih kesempatannya nih cerita-cerita tentang kayak gini. Terus nanti kalau mau beli di Ruang Tanam ada YouTube-nya, ada Instagram-nya, silakan DM sama dia. Kalau kemahalan WA saya aja. Enggak. Jadi kami dari GDA Kreatif undur diri dari apa namanya ini? Workshop Ruang Tanam. Workshop Ruang Tanam. Selamat malam, terima kasih.